Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan kelima di tahun ini. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama sebulan yang boleh kita rasakan. Dan pagi hari ini mari kita hadir di hadapan Tuhan. Kita bersekutu kepada-Nya. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita memasuki saat teduh di hadapan Tuhan. Mazmur Daud berfirman, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kalau Dia adalah pribadi yang suci, Dia adalah pribadi yang maha kudus. Dan mari pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, suci, 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 Engkau Tuhan yang maha kuasa. Di
Tuhan, untuk segala kebaikan, segala kemurahan, untuk kasih setiamu yang tidak pernah bersudah dalam kehidupan kami. Terima kasih hingga detik ini Tuhan, Kau telah pelihara kami di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk kembali bersyukur, untuk kembali berbakti kepada-Mu Tuhan. Tapi di atas segalanya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mungkin tidak lepas dari dosa-dosa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini sebelum kami datang lebih dalam lagi di hadapan-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Itu segala dosa yang kami lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, yang boleh datang dengan segenap hati kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengerti hari demi hari apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah kami, di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Mari kita bersama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan anak kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali mau membesarkan namanya. Kita percaya bahwa Tuhanku adalah gembalaku. Dia adalah gembala yang membawa kita kepada rumput yang hijau. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gloria Patri. mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita rendahkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Kita percaya bahwa Dia adalah pertolongan dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang boleh menjadi jawaban. Dia menjadi pribadi ketika kita boleh dekat kepada Dia. Maka ada rasa damai, ada rasa kasih. Mari kita mau katakan, hatiku tenang Bapa, ketika aku berada di dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami dan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami, orang tua kami yang kami kasihi, yang saat ini sedang berbaring lemah oleh karena sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Pandiangan, Ibu Yuli Broto, Oma Cenyuk Moy, Oma Asal, Ibu Kastia, Ibu Hana, Ibu Teha Hutagalu, Ibu Vinci Majuta, Ibu B Hutagalu,
Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan keberadaan mereka Tuhan. Tengoklah mereka satu persatu dan rawatlah mereka Tuhan. Biarlah perawatan medis yang mereka lakukan Tuhan merupakan sarana untuk Tuhan menyembuhkannya. Yakinkan kepada mereka Tuhan bahwa Engkau akan berikan yang terbaik kepadanya. Biarlah kelemahan tubuh jasmani yang ia alami Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan rohani, kekuatan untuk menerima apa adanya, dan kekuatan untuk menerima mujizat yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja kami, gereja yang kami kasihi Tuhan, gereja Immanuel Bandar Lampung. Kami terus berdoa untuk hamba Tuhan dan setiap majelis yang ada di sini Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Berilah kesatuan kepada mereka Tuhan, agar mereka saling mengasihi, saling menabung kelebihan dan mengisi kekurangan, agar buah-buah pelayanan yang mereka lakukan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang kami kasihi Tuhan Yesus. Di dalam masa-masa yang sudah seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau memenuhi kebutuhan mereka satu persatu. Berikanlah kesehatannya Tuhan Yesus. Jauhkan dari mara dan bahaya Tuhan, agar mereka selalu menerima sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami terus berdoa untuk PKMI Immanuel Bandar Lampung. Sekolah tempat kami belajar, sekolah tempat kami berkarya, sekolah tempat kami mengabdi Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Berkatilah PKMI kami Tuhan Yesus. Tambahkanlah murid-murid yang akan masuk Tuhan, murid yang akan siap dididik Tuhan, untuk menggapai ilmu dan iman Tuhan Yesus. Berikanlah kesatuan hati untuk karyawan, guru dan pimpinan Tuhan, agar mereka selalu bergandengan tangan Tuhan untuk memajukan PKMI ini Tuhan, agar PKMI boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1 dan wilayah 2 Tuhan. Berkatilah gereja kami Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini menjadi sarana untuk memberitakan fakta Injil Tuhan Yesus, agar menjadi kesaksian yang benar-benar mempunyai kasih di antara sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang kami kasihi. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden serta pimpinan-pimpinan lainnya Tuhan, yang sedang mengalami krisis oleh karena pandemi ini Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap pimpinan kami untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kami sebagai penduduk, sebagai masyarakat Tuhan, ajarkan kami untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada Tuhan, agar pandemi ini boleh berlalu dan bangsa dan negara kami boleh kembali tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sahabat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita bawa persembahan persepuluhan kita pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari dengan ucapan syukur kita bawa persembahan kita dengan mengaku Bila putus asa seperti basuh
Itulah tema kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian. Bimbinglah aku, ya Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu, kasih-Mu mendahului pemberitaan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, sumber inspirasi ilham ilahi, curahkanlah dalam hati dan pikiran kami, sehingga hari ini kami boleh melihat, mendengar dan merasakan dan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh mengubah, memperbaharui dan memulihkan kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal dan pemikiran manusia, kiranya mengawali hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gembala yang baik dan domba-dombanya. Itu pintu. Ya, di pintu saat ini, saudara melihat apa? Pencuri, perampok, atau gembala? Saudara bertemu dengan siapa saat ini, hari ini? Pencuri, perampok, atau gembala? Siapa yang ada di depan saudara? Firman Tuhan hari ini menyaksikan umat Allah merasakan kehadiran Sang Gembala. Dan gembala itu ada di depan mereka. Gembala itu ada di pintu mereka. Ya, Yohanes 10 dipusatkan pada gambaran domba, kandang domba, dan gembala. Gembala pedesaan Timur Tengah dan domba-domba ditemukan. Bagi saudara dan saya, Kristus bagi saudara dan saya, siapa dia? Apa yang ingin Kristus lakukan bagi kita? Kristus katakan, akulah pintu. Perselisihan Kristus dengan para pemimpin Yahudi sesudah pengemis itu dikucilkan. Inilah yang melatar belakangi pengajaran dan khotbah Yesus. Yesus Kristus berbicara kepada mereka tentang terang versus gelap. Gembala bersama dengan domba. Gembala itu sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin rohani maupun pemimpin politik. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Lama, baik raja maupun nabi disebut sebagai gembala. Saudara juga dan saya adalah gembala. Setiap orang percaya adalah gembala. Gembala bagi dirinya sendiri. Gembala bagi sesamanya. Baik itu kalau suami menjadi gembala bagi istri. Orang tua menjadi gembala bagi anak-anak. Abang menjadi gembala bagi adik. Dan kita sebagai sesama saling menggembalakan. Artinya kita saling melayani, saling melindungi, dan saling menjaga. Gelar Yesus dalam Alkitab hampir ada 200 gelar. Tapi salah satu yang sangat populer adalah gelar, yaitu gembala. Kalau demikian dalam diri kita, gelar apa yang kita miliki? Gelar apa yang diberikan orang kepada kita? Oh, dia itu orangnya baik, ramah, rendah hati, murah hati, dan periang, dan suka membantu. Ya, hidup dan kesaksian kita. Gembala harus memiliki kesediaan untuk berkorban. Tapi gembala-gembala palsu tidak peduli pada orang-orang ini. Mereka bahkan mengusirnya. Namun Yesus Kristus, gembala yang baik, datang kepadanya dan menerima mereka. Ya, setiap yang benar, setiap gembala yang benar harus dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah. Jika ia adalah benar-benar menyampaikan firman Allah, domba-dombanya akan mendengar suaranya dan tidak takut untuk mengikuti dia.
Gembala yang benar akan mengasihi domba-dombanya dan memperhatikan mereka. Gembala itu tidak hanya memimpin domba-dombanya tersebut keluar, tetapi ia juga memimpin mereka masuk. Dan Yesus Kristus dialah pintu masuk ke dalam keselamatan. Keselamatan atau diselamatkan, keselamatan itu bahasa aslinya yasa. Yasa diartikan seseorang yang telah dipulihkan dari sakit yang parah. Yasa diterjemahkan keberhasilan seseorang melalui badai yang dahsyat. Yasa diterjemahkan bertahan hidup melewati peperangan. Dan yang terakhir, yasa diartikan dinyatakan tidak bersalah dalam persidangan. Kamu dibenarkan dan kamu bebas. Disinilah disebutkan pencuri dan perampok. Siapa itu pencuri? Pencuri adalah iblis. Dan orang Farisi itu adalah tamak, bahkan mengambil keuntungan dari janda-janda miskin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bangsa Israel, umat Allah, diberi hak istimewa untuk menjadi kawanan domba gembalaannya. Dan di dalam Alkitab banyak sekali disebutkan tentang gembala dan domba. Tapi yang sangat populer ditulis di dalam Mazmur 23. Yang dikatakan bahwa, ya, akulah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menghidangkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gambaran gembala dan domba inilah yang begitu dalam hubungan dan relasinya. Yesus Kristus mengajarkan, bahkan berkhotbah bagi suatu gambaran yang sudah dikenal. Gambaran yang akan dapat dimengerti oleh setiap pendengarnya. Kandang domba biasanya merupakan suatu daerah yang dipagari dengan batu-batu dengan sebuah lubang untuk pintu. Gembala yang benar masuk melalui pintu dan penjaga mengenalinya. Sedangkan pencuri dan perampok tidak pernah dapat masuk melalui pintu, karena itu mereka harus memanjat dinding dan memasuki kandang dengan cara yang licik. Akan tetapi, kalaupun mereka masuk, domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti mereka. Karena domba-domba itu hanya mengikuti suara gembala mereka. Gembala-gembala palsu tidak pernah dapat memimpin domba-dombanya. Karena itu mereka harus mencuri dengan diam-diam. Ya, inilah perumpamaan, perkataan yang tersembunyi, sebuah peribahasa pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya. Peristiwa ini atau ajaran ini didahului oleh pengucilan pengemis dari rumah ibadah. Pada malam hari, domba-domba seringkali dikumpulkan di dalam kandang untuk melindungi mereka daripada pencuri, cuaca, atau binatang buas. Kandang itu berupa gua, bangsal, atau tempat yang terbuka dari batu
atau batang pohon. Gembala seringkali tidur di depan pintu kandang untuk melindungi domba-dombanya. Sebagaimana seorang gembala menjaga domba-dombanya, Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, menjaga kawanan domba-dombanya, orang-orang yang mengikuti Dia, saudara dan saya. Di dalam kandang itulah Sang Gembala berfungsi sebagai pintu dengan membiarkan domba-domba masuk dan melindungi hewan-hewan tersebut. Yesus Kristus adalah pintu menuju keselamatan bagi Allah, bagi saudara dan saya. Kristus memberikan jalan masuk menuju rasa aman bagi saudara dan saya. Kristus adalah pelindung kita. Itu sebabnya Dialah Yehova Nisi, panji keselamatan kita. Sebagian orang masuk bahwa Yesus Kristus adalah pintu satu-satunya jalan masuk kepada Allah. Dan Yesus Kristus adalah Allah. Untuk apa kita mencari jalan lain atau ingin menggunakan suatu pendekatan yang berbeda untuk datang kepada Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbeda dengan pencuri yang mengambil kehidupan. Yesus Kristus memberi kehidupan. Kehidupan yang Yesus Kristus berikan selama ini adalah kehidupan yang kaya dan penuh melimpah. Itu adalah kehidupan yang kekal, dan itu akan segera dimulai. Kehidupan di dalam Kristus adalah hidup pada taraf yang lebih tinggi karena pengampunan, karena kasih-Nya, karena bimbingan yang melimpah. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, sudahkah saudara dan saya menyambut kehidupan pemberian Yesus Kristus ini? Ya, pada waktu saudara masuk melalui pintu, saudara menerima hidup dan diselamatkan. Ketika saudara pergi keluar dan masuk, saudara menikmati hidup kelimpahan di padang rumput yang subur milik Tuhan sendiri. Domba-dombanya menikmati kepuasan dan kemerdekaan. Karena Yesus Kristus bukan hanya pernah memberi hidupnya bagi kita, melainkan Dia juga memberikan hidupnya bagi kita sekarang ini. Itu sebabnya Yesus Kristus adalah Gembala Agung kita. Dia berkenan hadir bagi kita. Dia berkenan membimbing, melindungi bagi kita. Pada saat kita keluar dari pintu rumah kita, berjalan dalam padang kehidupan dunia yang penuh dengan pencobaan, mara dan bahaya, badai dan topan, onak dan duri, Yesus Kristus sebagai Gembala berkenan hadir untuk kita, melindungi kita, menjagai kita, memelihara kita. Itulah janjinya. Itu sebabnya dalam kondisi saat ini yang begitu banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kecemasan, mari kita terus tetap mempercayakan hidup kita pada Sang Gembala Agung. Dan biarlah kita terus mengikut Dia. Dan biarkanlah Dia berjalan di depan kita. Terus memimpin, membimbing kita. Kalau demikian, yuk kita tetap setia mengikut Dia. Tetap setia menurut Dia. Dan tetap setia percaya pada Dia. Itu sebabnya Gembala yang baik aku turut. Tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus
hadir menjadi gembala kita. Itulah janjinya dan itulah kasihnya. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggalkannya. Di dalam lembah, di atas bukit, Yesus selalu menjadi gembalaku. Biarlah sungguh-sungguh Yesus menjadi gembala kita. Baik di dalam lembah kedukaan kita, di dalam lembah ketidakberdayaan kita, Yesus hadir sebagai gembala kita. Demikian juga Yesus hadir di dalam bukit pergumulan dan masalah kita. Yesus hadir sebagai gembala kita. Kalau demikian, mari kita mendengarkan suaranya. Di tengah-tengah suara-suara dunia yang penuh dengan suara-suara sumbang ini, biarlah kita dapat mendengar suara gembala kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia ada untuk kita, dan biarlah kita juga ada baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh melihat pintu kehidupan kami. Dan kami juga boleh melihat pintu hati kami. Bahkan kami juga boleh melihat pintu rumah kami, Tuhan. Dalam pintu itu ada 3 pribadi. Pencuri dan perampok dan gembala. Biarlah hari ini Tuhan, di dalam pintu kehidupan kami, pintu hati kami, bahkan pintu rumah kami, kami sungguh-sungguh dapat melihat dan menemukan gembala agung kami, yaitu Yesus Kristus, yang setia, menjagai, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh tetap percaya dan mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah setia, hadir bagi kami. Engkau setia memimpin dan membimbing kami. Engkau setia menjagai dan melindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami dapat melihat dan merasakan, bahkan menikmati kehadiran, anugerah dan kasih-Mu. Baik hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Sang Gembala Agung, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dan pastinya akan memberkati kita untuk 1 minggu ke depan. Oleh karenanya mari kita mau responi kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian Gembala Baik bersulih nanti. Terima
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus turunlah atas kamu sekalian, memenuhi hati dan pikiranmu, menyertai dan memberkati hidupmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan ambil sikap.